Selamat hari Minggu, anak KKR Bajem Pangkal Pinang. Masih ingat dengan Bibi nggak? Iya, masih ingat ya. Nah, hari ini kita mau ibadah, tapi masih secara online. Ya, minggu yang lalu, siapa yang kenal bahwa ibadah minggu yang lalu? Iya, ada Bang Pikaris ya. Dan hari ini ada Bibi Mama Sean. Iya, ini saya lagi nunjukin buku renungan. Nah, hari ini sebelum ibadah, Bibi mau menyapa semuanya. Menyapa ada yang paling ujung dulu ya, sebelah selatan ya. Ada Kakak Angel dan Kak Audrey. Halo, shalom. Apa kabar? Nah, ada Sean Nathan yang di Tobowali. Halo Sean, sapa kawan-kawannya. Mana sapanya? Iya. Nah, yang ada di Koba ada Ade Joa. Halo, shalom Ade Joa. Nah, ada siapa lagi ke Pangkal Pinang? Ke Pangkal Pinang rame ya. Ada Kak Fania, ada Kakak Dira, ada Kak Alicia. Halo, shalom. Ada adik Adia, halo, shalom. Ada Joa, halo, Joa. Ada Kak Jojo, JJ, dan adik kita Juju. Halo, shalom. Ada lagi Abang Edric ya, Bang Edric, ada Kak Bio, halo, shalom. Nah, ada siapa lagi Kak Wah? Ada kita sudah beranjak ke Sungai Liat ya. Sungai Liat ada Kak Gladys. Halo Kak Gladys, shalom. Terus ada Bang Jua, tetap kita sapa ya walaupun jauh di Bandung. Halo shalom Bang Jua, apa kabar? Nah, semuanya Bibi harap kita dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai ibadah, Bibi tetap mau mengingatkan kita di masa-masa pandemi ini tetap jaga kesehatan ya, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan pakai masker kalau keluar atau ke sekolah, pakai masker. Nah, dan juga jaga jarak ya, agar kita semuanya sehat ya Kak, sehat ya, biar kita sehat. Nah, dan Bibi mau mengingatkan, selama ibadah berlangsung tidak disarankan makan dan minum ya, agar kita semuanya bisa mengikutinya dengan penuh hikmat. Kalau butuh dampingan, minta mama atau papa atau keduanya atau abang kakak untuk mengikuti ibadah kita. Dan duduk yang baik ya dari semuanya. Nah, jadi Bibi mengucapkan selamat hari Minggu, dan sebelum ibadah kita mulai, kita bernyanyi dulu ya. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira,
mendengar firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semuanya karena berkat kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat guru sekolah minggu kami, agar kami boleh memahami dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala kesalahan dosa kami, agar kami boleh layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Ya, sekarang sudah bisa dibuka Alkitabnya. Kita belajar firman Tuhan hari ini terambil dari Perjanjian Baru 1 Korintus 1 ayat 5. Iya, 1 Korintus 1 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sampai di sini firman Tuhan yang akan kita pelajari adik-adik. Siapa yang masih mengingat minggu lalu temanya apa? Iya, tentang keinginan dan kebutuhan. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema kaya pengetahuan. Apa? Iya, good. Kaya pengetahuan. Nah, apa sih arti kaya? Kaya itu apakah dengan punya banyak uang, banyak perhiasan, ada anting, ya, kalung, gelang dan sebagainya? Apakah itu yang dinamakan kaya? Hari ini kita belajar ya. Dan kaya pengetahuan yang diajarkan, yang diberikan tema dari moderamen kita, yaitu kaya pengetahuan. Bagaimana sih kaya pengetahuan itu yang perlu kita ketahui untuk anak-anak sekolah minggu? Yang pertama, ada 2 menjadi catatan bibi untuk perlu kita tahu berkaitan dengan tema kita. Kaya pengetahuan pertama adalah pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Apa? Pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang seperti apa, Bi? Takut akan Tuhan, apakah seperti seorang anak yang takut kepada harimau? Takut akan Tuhan seperti itu? Iya, Sean itu takut sama memeng. Memeng itu kucing. Apakah seperti itu rasa takut kita kepada Tuhan? No ya. Takut akan Tuhan itu lahir dari pengenalan kita akan Tuhan. Iya, takut akan Tuhan adalah ketika kita sudah mengenal Tuhan, maka kita akan mampu takut kepadanya. Pengenalan kita kepada Tuhan seperti apa? Mengenal karakternya, karakter Tuhan, karakternya yang penuh kasih kepada kita, umat manusia. Ya, kasihnya yang 2000 tahun yang lalu yang sudah menyelamatkan kita di kayu salib, sehingga kita sudah ditebus, sehingga kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan ya. Jadi yang pertama adalah kaya pengetahuan, pengenalan akan Tuhan ya. Nah, karakter Yesus seperti apa yang bisa kita lakukan dan teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu yang perlu kita tahu ya.
bisa kita lakukan di rumah? Ayo, meladani karakter Yesus, menjadi anak yang punya sopan santun. Itu juga. Iya, kalau kita di rumah seperti yang disampaikan Abang Pikaris ya minggu lalu, ketika kita ingin sesuatu dan orang tua kita belum mengabulkan, akhirnya kita merujak atau merajuk ya. Ya, tidak seperti itu ya anak-anak bibi semuanya. Kita harus sopan. Ada cara yang baik ketika kita sudah mengenal Tuhan. Pak, Ma, gitu ya. Nanti kalau sudah gajian, ingat ya, kayak Olin nggak bisa ngomong seperti itu mungkin ya. Pak, Ma, nanti kalau Papa sudah gajian, ingat Olin ya. Beli baju mungkin, atau beli buku atau yang lain jadi kebutuhan Kak Olin ya, atau yang lain, contoh yang lain sebagainya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Yang kedua, membantu orang tua ya. Membantu yang seperti apa? Orang kita masih kecil gitu ya, masih kecil, bantu orang tua seperti apa? Iya, membantu orang tua itu bukan berarti kita harus punya tenaga yang besar. Tidak. Dengan kita ketika bermain misalnya, seperti saya tuh udah bisa setelah bermain menyusun mainannya kembali, itu juga kan membantu bibi ya kan. Nah, walaupun terkadang bibi juga ikut membantu membersihkan kembali, mengembalikan mainannya kepada tempatnya semula. Nah, apalagi membantu misalnya yang sudah besar, kakak sekolah anak-anak bibi yang sudah mulai besar nih, ada Kak Fania, ada Kak Dira ya, ada Kak JJ, Jojo, udah bisa bantu mama bukan di rumah? Iya, misalnya sekedar mengangkat pakaian atau menyapu rumah halaman, menyiram bunga, itu juga sangat membantu orang tua di rumah ya. Apalagi contoh yang lain, berdoa ya. Ayo, siapa yang sering berdoa untuk orang tua? Ayo, siapa? Iya, good. Berdoa ya. Kemarin bibi lihat Kak Angel itu berdoa buat papanya saat ulang tahun. Good ya nak? Oke, yang lain, apakah kita pasti sudah pernah ya, dan terus lanjutkan untuk kita berdoa kepada mama kita, papa kita agar diberikan kesehatan, diberikan rezeki ya, diberikan kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dan membesarkan kita, memenuhi kebutuhan kita lewat rezeki yang Tuhan beri ya. Terus apa lagi ya yang bisa kita lakukan ketika kita bisa disebut meneladani Tuhan yang kita sembah, meneladani Yesus Kristus yang penuh kasih? Apalagi mau berbagi, yes, good, berbagi di rumah bersama mama, papa, berbagi ya, cerita ya, berbagi makanan, atau di sekolah, atau di lingkungannya masing-masing ya, good. Nah adik-adik, ketika kita meneladani karakter Yesus Kristus dalam hidup kita, percayalah pasti orang tua kita senang, teman-teman kita senang, dan kita pasti punya banyak teman. Iya, siapa yang tidak mau punya banyak teman? Ayo. Nah, jadi kita tidak hanya dikasih oleh Tuhan, tapi kita juga dikasih oleh orang-orang di sekitar kita. Wah, luar biasa ya ketika kita punya pengetahuan takut akan Tuhan. Nah, yang kedua menjadi catatan bibi di sini adalah pengetahuan secara intelektual, yaitu misalnya
kita belajar di sekolah atau di les dengan demikian kita bisa membaca. Ya, siapa yang sudah bisa membaca nih? Joa udah bisa belum nih Joa? Joa ya sehat, masih huruf-huruf. Vio atau Kak Buleli sudah mantep ya, membaca pasti ya. Apalagi dengan kita belajar di sekolah atau di rumah atau di tempat les, jadi kita menjadi anak yang pintar dan cerdas. Iya, bukan hanya bisa membaca, tapi kita bisa berhitung hitungan yang sekarang banyak hitungan cepat yang diajari di sekolah atau di les ya. Nah, apalagi atau di luar sekolah kita bisa belajar organ musik ya, seperti Kak Fania, Kak Dira tuh top. Apalagi pintar bahasa yang lain. Nah, itu semuanya kita bisa karena kita mempelajarinya. Nah, itu juga harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bi ada pertanyaan misalnya, Bi, kalau kita sudah kayak pengenalan akan Tuhan, apakah ilmu pengetahuan di sekolah dan di luar itu tidak penting? Apakah itu hanya cukup mengenal Tuhan saja? Ya tidak, ini justru mendorong agar kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya agar kelak kita bisa meraih cita-cita. Siapa yang punya cita-cita sekarang? Siapa yang sudah tahu cita-cita? Jadi apa? YouTuber misalnya, atau jadi pilot, atau jadi insinyur, atau jadi guru. Iya, guru sekolah minggu ada yang mau nggak? Iya. Jadi polisi seperti bapaknya Bang Edri, atau jadi tapi sebelum kita meraih itu semuanya kita harus belajar. Jadi Bibi mendorong agar kita juga rajin belajar sungguh-sungguh agar suatu kelak nanti kita bisa meraih cita-cita kita. Orang tua kita senang, nama Tuhan termulia, dari pekerjaan kita, dari suatu saat nanti kita sudah menggapai cita-cita kita bisa berguna buat banyak orang. Wah, jadi yang menjadi pelajaran kita hari ini kayak pengetahuan itu yang menjadi catatan diri ada dua. Yang pertama, kayak pengetahuan pengenalan akan Tuhan, iman kita ya harus kuat di dalam Tuhan, itu terpenting nomor satu. Yang kedua, kaya pengetahuan secara intelektual, yaitu dengan belajar di sekolah, di rumah, kita menjadi anak yang pintar. Nah, jadi kalau kita mau disenangi banyak orang ya, dan kita berguna bagi banyak orang, jadi kita harus ingat dan mampu melakukan. Itu kita harus mengenal Tuhan siapa yang kita sembah. Iman kita harus kuat. Dan yang kedua adalah kayak pengetahuan secara intelektual. Kita juga harus pintar. Ya, jadi dalam firman Tuhan mengatakan iman itu membawa orang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya kepada Tuhan yang berkenan. Ketika kita sudah berkenan kepada Tuhan, kita juga pasti akan berkenan buat banyak orang. Jadi bukan hanya kita disenangi saja ketika kita berkenan kepada Tuhan, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa ya kalau kita ikut Tuhan. Nah, adik-adik, sampai demikian. Dan ayat hafalan kita untuk minggu ini yaitu Amsal 2 ayat 10. Nanti di rumah bisa dibaca kembali ya.
Amsal 2 ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Diulangi, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Amin. Kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu agar kami menjadi anak yang takut akan Tuhan dan juga boleh menjadi anak yang pintar lewat pembelajaran yang kami ikuti di sekolah maupun di lingkungan kami. Tuhan, bantu kami, tolong kami agar kami mampu melakukan seperti karakter Yesus yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Tiba waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, beri yang terbaik ya. Kita siapkan dan kita bernyanyi untuk persembahan kita. Isekin kami enda o Bapa, maka kami ngasup merebandu. Laboban gege kami o Bapa, laku mereman bandu. Kai pesiliti bas kami o Bapa, eka bekas pemerenduman kami. Enda sada bagi Bapa, persembahkan kami. Baik, kita lanjutkan dengan doa syafaat ya. Kita siapkan hati kita supaya nanti kita doakan untuk doa Bapa kami ya. Siapkan hati kita, lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih Tuhan, saat ini kami telah berada di penghujung ibadah kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang penuh kasih. Biarlah kami juga menjadi anak-anak yang penuh kasih, hormat kepada orang tua, mau berbagi kasih dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan di dalam persekolahan kami, anak-anakmu sekolah minggu baca budi BKP Pangkal Pinang, Tuhan berkati Tuhan, agar dalam persekolahan kami juga kami boleh Tuhan melakukan yang terbaik, boleh rajin belajar, atau agar suatu kelak nanti ketika kami sudah dewasa, kami boleh meraih cita-cita kami, agar kami juga boleh berdampak pada banyak orang. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa berdoa buat kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami, agar kedua orang tua kami juga kiranya Engkau berikan kesehatan. Berkati Tuhan pekerjaan mereka, dan biarlah pekerjaan mereka, lewat pekerjaan mereka berkat-Mu boleh tersalurkan dalam kehidupan kami, agar orang tua kami boleh memenuhi kebutuhan kami Tuhan, untuk persekolahan kami, untuk kehidupan kami, kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami. Walaupun saat ini masih masa pandemi Tuhan, dan kami sudah lama tidak berjumpa beribadah di gereja, kami tetap berdoa buat seluruh guru sekolah minggu kami Tuhan. Begitupun abang vikaris kami, pertua diaken kami yang melayani di gereja, begitupun pengurus semuanya, kategorial, Moria, Mamre, KKR dan Permata. Tuhan, kiranya Tuhan berkati dengan penuh kasih, agar dalam menjalankan tugas pelayanan mereka boleh semakin takut akan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah juga pada waktu yang tidak lama lagi Tuhan, kami boleh berjumpa kembali untuk mengadakan ibadah minggu kami bersama-sama di gereja. Itu
Ya Bapak, kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, beri tambah-tambah hidup, agar Bapak Presiden kami dan wakilnya boleh memikirkan dan melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kami itu. Bangsa dan negara kami ini, kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin kami, mulai dari yang atas sampai tingkat yang paling bawah, agar mereka juga boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk persembahan yang telah kami persembahkan buat Tuhan. Engkau berkati Tuhan, agar persembahan ini juga boleh menjadi saluran berkat untuk memperluas kabar baik di daerah kami, sekitar gereja kami, dan sekitar tempat kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu, dan kiranya Tuhan ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami, agar doa kami boleh sampai kepadamu, dan juga kami boleh layak disebut sebagai anak Tuhan. Dan mari adik-adik semuanya, mari kita berdoa doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai, dan minggu depan tunggu ya, ada kakak guru sekolah minggu kita yang lain akan memimpin ibadah kita. Tapi ikuti ibadah kita untuk minggu depan, dan salam. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.